Suatu hari saya masbuk sholat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya, tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya?" "Ya Rasulullah, apakah turun wahyu?" "Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat?" 2 tadi ya?" "Iya." Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Ada 2 jenis sujud sahwi sebagai tambahan, dan 2 jenis ini diriwayatkan langsung oleh 2 orang sahabat berbeda. Maka 3 kondisi ini, baik kemudian kurang dari gerakan atau keadaan salat, lebih dari yang semestinya, atau bahkan sebelum berakhir sudah salam, itu bisa dilakukan satu amalan yang disebut dengan amalan sujud. Sujudnya adalah sujud khusus bagi yang merasakan lupa atau ada situasi lalai dalam salatnya. Lupa yang mengakibatkan lalai dalam gerakan dan terkait dengannya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sahwun namanya. Sahwun. Maka dari sini muncul istilah sujud sahwi. Jelas ya? Ada 2 jenis sujud sahwi sebagai tambahan. Dan 2 jenis ini diriwayatkan langsung oleh 2 orang sahabat berbeda. Jadi sebagai informasi untuk kita, pertama, ada dari sahabat Abdullah bin Buhaina. Yang kedua, ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Satu nomor hadis 1224, satu nomor hadis 1229. Dua-duanya sahih. Juga yang ini ada di hadis Muslim, nomor hadis 570. Yang ini mengajarkan sebelum salam, yang ini menunjukkan setelah salam. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan misalnya sebelum salam, bisa dilakukan kemudian setelah salam. Ini poinnya. Paham ya? Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kapan kemudian rincian sebelum salam dan setelah salam? Itu ada beberapa turunan, ada beberapa kondisi. Umumnya, kalau sekiranya dalam gerakan sholat kita, atau dalam prosesi sholat kita, kita melakukan misalnya gerakan-gerakan menambah dari yang semestinya, karena kita ragu di dalamnya misalnya, atau kita paham setelah selesai menunaikannya, maka sujud sahwi dilakukan setelah kita menunaikan salam. Jelas? Misal, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam keadaan tidak sadar, Anda mengerjakan 3 rakaat misalnya. Maka setelah Anda selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Anda tunaikan kemudian sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, jika kondisinya dilakukan misalnya, dalam keadaan sedang sholat, kurang dari semestinya, atau seperti kondisi tadi misalnya, baiknya dia, bukan kondisi yang sebelumnya, jadi sebelum kita menyelesaikan sholat, kita ragu apakah ini
3 atau 4, atau kurang dalam mengerjakan satu bacaan tertentu, maka atau gerakan tertentu, maka Anda kerjakan sujud sahwinya sebelum menunaikan salam. Di Anda setelah tahiyat selesai, Anda tunaikan kemudian sujud, dan Anda bangkit, Anda sujud, Anda bangkit, Anda salam. Teknis saya simpan belakangan, saya jelaskan sekali lagi. Jika Anda lebih dalam satu pekerjaan salat, maka Anda tunaikan sujud sahwinya setelah selesai salam. Paham? Baik, yang kedua, jika Anda tunaikan kemudian salat, saat dalam pekerjaan itu merasa kurang sebelum Anda kemudian selesaikan, atau tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan, maghrib 3, Anda rasakan 2 misalnya, Anda sempurnakan kemudian, maka sebelum salam Anda tunaikan sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, yang ketiga, jika kondisinya adalah seperti kejadian barusan. Kejadian barusan, jadi belum sampai kemudian rakaat sempurna, kemudian imam menunaikan salam. Lalu bangkit lagi sempurnakan rakaat yang ketiga, maka dalam kasus ini yang paling kuat pendapatnya sungguhnya setelah selesai kemudian menunaikan salat, salam kanan dan kiri baru kemudian menunaikan sujud sahwinya. Tapi dalam dua hal ini, pendapat yang paling kuat di antara para ulama, dari detil yang tadi, tidak banyak mempersoalkan, mau dikerjakan sebelum salam silahkan, mau dikerjakan setelah salam silahkan. Jadi kalaupun Anda bingung misalnya, dalam kondisi saat dalam keadaan sholat, Anda boleh memilih apakah Anda akan kerjakan sebelum salam, atau Anda kerjakan setelah salam. Jelas sampai sini? Baik. Jadi jangan sampai Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi gitu kan? Setelah Anda sujud sahwi, Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi. Nah, tidak ya? Itu tidak perlu dikerjakan. Paham ya? Jadi silahkan Anda kerjakan sebelum salam atau setelah salam. Detailnya nanti kita bisa turunkan seperti apa yang tadi kami jelaskan. Tapi poinnya adalah, ini barangkali pelajaran, sujud sahwi dikerjakan pada umumnya dengan 2 kali. Jadi satu yang pertama dikerjakan, kemudian setelah itu dia bangkit, kemudian dia sujud lagi, dia bangkit lagi, langsung kemudian salam. Baik, apa bacaan yang disampaikan? Kita detilkan teknisnya. Misal, saya mau kerjakan sujud sahwi sebelum salam. Setelah selesai kemudian tahiyat, lalu kemudian kita bacakan sampai ujungnya, dengan minta 4 perlindungan, setelah mengatakan innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Misal, kemudian saya ingin sujud sahwi sebelum salam, maka saya sujud langsung takbir, Allahu Akbar, turun. Imam An-Nawawi mengajarkan dalam kitab Rawdatul Talibin, misalnya beliau sampaikan di antara bacaannya adalah misal subhana man la yanamu wa la yashu. Bismillah. Subhana man la yanamu wa la yashu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini bacaannya. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur, juga tidak pernah lupa. Baik, kenapa ada 2 kalimat ini? Karena kemungkinan orang-orang yang lupa dalam salatnya, baik dalam gerakan atau bacaan, hanya ada 2 penyebab. Yang pertama adalah ngantuk, dari ngantuk itu kemudian tidak bisa konsentrasi dalam salatnya. Pernah kejadian Anda salat subuh kemudian tidak konsen? Baik ya, subuh sebetulnya 2 rakaat, tiba-tiba jadi 3 gitu kan? Baik, atau dalam keadaan salat malam, ada rasa kantuk masih terasa, dan itu mempengaruhi keadaan salatnya. Yashu, ya lalai yang disebabkan bukan karena kantuk, macam-macam. Macam-macam, karena banyaknya pikiran, karena ada sesuatu yang mengejutkan, karena bacaan-bacaan yang kemudian menghadirkan gambaran tertentu dalam praktek salat, disebut dengan sahwun namanya. Yang ini yang dibacakan oleh Anda, begitu Anda kemudian turun pertama, Allahu Akbar, langsung Anda katakan, Subhana man la yanamu wa la yashu. Anda bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk, langsung kemudian Anda sujud lagi. Anda katakan lagi, diulang 2 serupa, doa yang serupa. Anda bangkit lagi, setelah bangkit, langsung Anda kemudian salam. Tidak perlu mengulang bacaan tahiyat yang semula. Jelas ya? Baik. Ini baik dilakukan sebelum salam, ataupun dikerjakan setelah salam. Taib. Kalau kemudian Ustaz, saya kerjakan, dan saya tidak tahu kalau itu dilakukan dalam keadaan 2 kali misalnya, saya kerjakan 1 kali, karena ketidaktahuan yang saya sebabkan, maka bagaimana kemudian kondisinya?
Orang-orang yang tidak mendapati pengetahuan, maka dia masuk dalam kategori orang-orang ma'dzur, ma'fu anhu. Orang yang termaafkan karena ketidaktahuannya. Dan dihukumi dia dengan kadar ketidaktahuannya dan sah ditunaikan salatnya. Dan dilengkapilah kemudian dengan menunaikan amalan-amalan salat sunnahnya. Paham sampai sini? Baik, semoga ini menjadi bekal bagi kita. Kalau satu saat teralami peristiwa serupa, bacaannya sudah paham, gerakannya sudah paham, dan waktu kita mengerjakannya juga bisa dipahami. Baik, saya cek dulu ya, untuk memahamkan kesimpulan yang sempurna. Kalau terjadi orang lupa dalam keadaan sholatnya, lupanya misal menambah gerakan dari gerakan semestinya, maka kapan dia menunaikan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Baik, jika dia lupa dalam sholatnya, dalam kategori kurang mengerjakan gerakan bagian dari gerakan sholat, atau dia ragu-ragu apakah ini sudah sempurna jumlah rakaatnya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Sebelum. Jika dia menyadari bahwa apa yang ia kerjakan dalam sholatnya, misalnya lebih daripada apa yang semestinya, seperti subuh 2 rakaat, tiba-tiba dia kerjakan 3 rakaat, kapan sujud sahwinya? Setelah. Baik, cukup bagus. Jika seseorang salam sebelum waktunya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Setelah. Ada yang mengatakan sebelum. Pendapat terkuat di sini setelah, tapi tidak mengapa dilakukan sebelum. Baik, di antara sebelum dan setelah, mana yang paling kuat? Baik, dua-duanya kuat. Dikerjakan sebelum ataupun setelah. Jika dalam kondisi Anda tidak tahu apakah sebelum atau setelah, Anda memilih yang mana yang dikerjakan? Bebas, mau sebelum, mau setelah, silakan. Ya setahu Anda saja silakan. Anda mau kerjakan sebelum benar, mau Anda kerjakan setelah juga benar. Paham sampai sini? Taib, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Bu ya, mau tanya masalah sholat. Kalau kita sholat sendiri pada waktu duhur ya, saya kan qobliyah dulu. Terus setelah qobliyah sholat wajib karena sendiri, akhirnya sebenarnya tahiyat awal kita salam. Jadi salah kan. Nah, maksudnya sholatnya mau diterusin apa diulang? Ya sholat yang salah itu dianggap sholat sunnah aja atau diterusin gitu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu sholat duhur misalnya. Sebelum sholat duhur, sudah masuk waktu duhur, sebelum sholat duhur dia sholat 2 rakaat sunnah qabliyah. Kemudian dia sholat sendiri. Karena sholat sendiri ya masalah hitungan kan kadang-kadang lupa. Sholat duhur baru 2 rakaat, assalamualaikum ya. Karena mungkin saking rajinnya beliau itu biasanya jamaah, sholat sendiri jadi nggak tahu jalan. Nah ini kak, saking rajinnya berjamaah. Kalau sampai tidak pernah berjamaah sholat sendiri juga masih salah, keterlaluan. Baik. Jadi masuk akal ibu ini akhirnya baru rakaat kedua assalamualaikum. Bagaimana dengan seperti itu? Apakah dilanjutkan sholatnya atau dijadikan sholat sunat? Oh enggak ada, dirubah sholat sunat enggak ada. Ibu tetap dijadikan itu sholat duhur. Ibu assalamualaikum, assalamualaikum baru sadar, lanjutkan berdiri dong. Karena sudah terlanjur salam, bukan enggak salam dulu, salam batal malahan. Cuman salamnya ibu kan karena ibu enggak sadar. Nggak ada, langsung dilanjut. Jadi assalamualaikum, salam baru sadar. Loh, saya baru 2 rakaat. Langsung aja berdiri, tambah 2 rakaat lagi. Kemudian setelah itu, sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, kalau ibu mau tidak wajib, jangan dianggap salah lagi nanti, bingung lagi gara-gara tidak sujud sahwi nanti. Sujud sahwi itu sunnah, tidak wajib. Nanti pikir wajib, bingung lagi. Sholat duhur saya sah atau tidak nanti. Maka saya bilang sujud sahwi kalau mau. Kalau nggak pakai sujud sahwi juga tetap sah. Setelah ini sudah selesai 2 sujud. Kalau nggak pakai sujud sahwi susah.
Sebab kadang-kadang ini salah, nanti tanya, kalau lupa sujud sahwi gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi nggak ada dirubah menjadi sholat duhur, sholat sunat tidak ada, karena niatnya adalah duhur. Jadi ibu assalamualaikum, bahkan ibu jalan-jalan pun juga karena jalan. Assalamualaikum sudah jalan. Belum selesai tadi rupanya, lanjutin. Ya, lanjutin nggak apa-apa. Karena apa? Dalam keadaan kita salamnya tidak sengaja. Tapi kalau sudah tahu duhur, duhur waktu tahiyat kedua langsung assalamualaikum sengaja, batal, nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau salamnya tidak dengan sengaja tadi, maka sholatnya dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.